terkait kasus dugaan penggelapan dan penipuan uang arisan yang menyeret sejumlah artis kini semakin memanas. Salah satu artis yang terseret kasus tersebut adalah Krishna Mukti yang telah dilaporkan Tessa Mariska kepada pihak kepolisian. Kemarin kabarnya Tessa Mariska telah menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana dan memberikan sejumlah bukti tambahan terkait laporannya terhadap Krishna Mukti. Pada pemeriksaan kali ini, Tessa tidak seorang diri. Tessa datang ditemani oleh kuasa hukumnya, Zul Armain Aziz. Saat dimintai keterangan terkait hasil pemeriksaan, Zul enggan mengungkapkan pertanyaan yang diberikan penyidik selama pemeriksaan. Namun, Zul menjelaskan bahwa kliennya selaku pelapor telah menyerahkan bukti tambahan atas kasus yang menyeret Krishna Mukti. Adapun bukti tersebut diantaranya adalah bukti transfer. Lantas, seperti apakah penjelasan kuasa hukum Tessa Mariska atas kasus tersebut? Ya, semuanya itu kan kemungkinan besar bisa. Sepanjang ada itikat baik, yang penting kan itikat baik dulu. Niat mau bayar kan gitu. Jangan karena ada laporan ini baru ujuk-ujuk bayar. Kan nggak benar gitu loh. Cara-cara begini yang nggak benar gitu. Karena jangan dianggap bahwa ini urusan perdata, bukan. Ini urusannya itu adalah urusan perkara pidana. Memang awalnya memang perdata perjanjian, tapi kan akhirnya karena tidak ada istilahnya itikat baik dari sana, tidak ada prestasi dari sana ya. Yang dirugikan kan klien saya. Kita terpaksa sebagai warga negara yang baik dia lapor gitu. Nah, apa hasilnya nanti silakan dari pihak kepolisian dan penyidik. Nah, ini jangankan kalau misalnya peringatan itu saya nanya, kalau di grup saya itu grup arisan ya, ada anggota ada kita. Kalau di grup ditagih kamu belum bayar, ditagih dari 2019. Ditagih dari 2019 disilangin merah. Dan itu semua ada di grup, termasuk yang itu tuh, KM ya. Ada di grup dan tahu, dan saya japri, bayar dong, tunggu dong, ini dong, tunggu barang antik mau dijual, tunggu ya. Saya pribadi sebenarnya nggak mau lebar, kecuali dia mau lebar. Segala macam janji manis, udah terjual apa nggak, salah satu malah mau ngambil rumahnya manajernya, mamanya Nikita Willy. Saya tunggu, ini janji nih mau ketemu sama mamanya Nikita Willy, biar bayar arisan, saya tunggu. Itu apa? Bukan saya kucuk-kucuk, ini tahunan loh, yang tidak membayar arisan disilang merah. Udah tahu, udah ngeliat di grup, udah tahu, udah paham, saya menagih juga. Malah janji, gitu loh. Nah ini saya kepepet, kedesak. Kalau saya tidak ngelapor, saya yang dilapor, kami berdua sama anggota yang belum mendapat, kami berdua ke Polda. Di Polda dia nanya, Mbak Tessa yang melapor apa saya yang lapor? Pilihan saya dua. Ya udah, saya nggak terima duit ya kan. Ya jadi begini ya rekan-rekan wartawan, klien kami ini kalau tidak melaporkan, membawa permasalahan ini ke jalur hukum, klien kami akan menjadi korban, akan dilaporkan karena memang klien kami ini sudah pernah dilaporkan juga oleh peserta arisan ini. Ya, maka saya gitu ya. Maka itu rekan-rekan, jadi duduk persoalan seperti itu. Jadi klien kami melaporkan, bukan ya tiba-tiba melapor, bukan. Itu udah rangkaian prosesnya sudah akhirnya dijalankan, gitu kan. Tetapi itikat baik dari Pak Krishna Mukti juga sampai sekarang. Yang mereka kan nyepelein, karena suka ngomong gini, kita bayar aja gampang kok, itu perdata. Kan suka nyepelein. Lu sudah terima duit yang di bawah itu, sudah bayar kamu waktu kamu narik. Terus mereka mau narik, kamu tidak bayar. 1 sen kamu nggak bayar, mereka mau narik gitu loh. Terus kamu bilang perdata, gampang kok perdata. Itu saya lihat banget, nggak menggampangin di sini. Ya itulah kan. Pertama itu kan itikat baik. Kalau sudah nggak ada itikat baik itu kan susah. Mau nggak mau salah satunya ya biar penyelesaian lewat jalur hukum. Yang ada ya pidana. Ya. Nanti biar terserah penyidik bagaimana yang memanasnya, silakan penyidiknya manggil, bagaimana penyelesaiannya gitu. Kalau memang dia tidak ada itikat baik itu ya sudah. Proses hukum sampai ke mana? Saya nggak mau. Saya cukup di grup, saya sampaikan di grup, dan mereka seperti biasa mereka diam. Karena intinya kita ikut arisan adalah kita waktu menerima haknya tepat waktu dan membayar harus tepat waktu. Itu aja kok intinya. Bayar, terima, bayar.
Kalau terima nggak bayar, itu kan yang jadi masalah. Karena ini kan arisan ini timbal balik. Kita terima, kita bayar, itu harus bertanggung jawab. Jangan terima aja uangnya kemana-mana, mau bayarnya susah, teriak-teriak. Giliran kita udah ngelapor, saya sebenarnya nggak mau lapor, yang lapor arisan. Giliran kita ngelapor, mental kemana-mana, lari kemana-mana. Jadi kali ini layar saya Pak Jul dan Yuli, jadi saya pikir ya karena sudah ngelebar kemana-mana, saya juga termasuk, nggak apa-apa sih, saya juga dilaporkan kan, dia itu haknya. Boleh, siapa aja boleh lapor kok. Kalau memang sebenarnya, kalau memang tidak mau ribet, bayar aja. Tidak akan lapor. Kalau dibayar sih nggak akan lapor. Karena nggak dibayar, yang bawah juga teriak dong. Saya yang mau dilapor, kalau saya nggak ngelapor gitu. Sebenarnya pahami posisi saya juga terpaksa. Karena ini kan kita saling teman. Saya terpaksa, kalau saya tidak ngelapor, saya dilapor. Tapi Mbak Tessa, setelah ada kasus ini udah ada pembicaraan lebih lanjut nggak sih sama di grup? Ada di grup, saya tetap tolong ya, tiket baiknya saya tidak ngeblok dia, mereka tidak ngeblok saya dan saya tidak ngeblok juga, tapi diem, saling apa nih gitu, saya lihat saling jaga. Selain itu diketahui bahwa Krishna Mukti dan 4 temannya disebut Tessa Mariska belum memenuhi pembayaran uang arisan dengan total 724,6 juta rupiah. Karena tidak menunjukkan itikat baik, Tessa akhirnya memutuskan mengambil langkah hukum. Tessa kemudian melaporkan Krishna Mukti ke Polda Metro Jaya beserta sejumlah nama seperti Astrid, Indah Sari, Lisa Hendriani, dan Arum Muhaimin yang juga turut dilaporkan. Saat melayangkan laporan pun, Tessa sudah memberikan bukti-bukti kepada kepolisian berupa gambar tangkapan layar percakapan, somasi atau peringatan tentang pembayaran uang arisan yang dilayangkan kepada pihak terlapor, serta bukti transfer. Lantas, seperti apakah penjelasan Tessa khususnya terkait nominal uang arisan yang sebenarnya? Ya, nominal yang saya laporkan sesuai dengan tagihan arisan. Kalau jujur ya, ini saya baru buka aja harus. Kalau mau jujur ya, sebenarnya Krishna malah main 1,5 slot pengakuan dari Astrid. Diakui. Cuman saya belum mau buka aja sebenarnya. 1,5 slot, yang setengah slot lagi dari bulan 2019, dari awal 2019 sudah tidak membayar, tapi sudah menerima. Tapi saya masih berniat baik, ya udahlah. Tapi Astrid sendiri, manajernya itu sendiri yang ngomong, ini yang terima duitnya sebenarnya KM loh, ada loh di sini. Saya hanya kebagian sedikit. Saya bongkar semua cat-catan di grup, ada. Jadi sini saya tanya, kalau ngaku 1 slot, kenapa AK itu mengaku bahwa dia yang terima itu duitnya setelah ditransfer ke atas nama talentnya, talentnya itu saya ambil, memang ada semua. Saya ambil memang karena ATM saya rusak, pengakuan AK. ATM saya rusak, makanya ditransfer ke I itu sebenarnya hanya pinjam nama. I itu salah satu kontestan idol. Hanya pinjam nama. Enggak Indah. Idol ya saya. Itu hanya pinjam nama. Dan duitnya saya ambil langsung ke ATM dia, saya langsung kasihkan ke KM. Itu 1,5 slot, yang setengah slot loh. Nah, jadi saya lihat udah ada niat baik, jangan muter-muter. Karena semakin muter-muter semakin buka lebar. Karena kita namanya di sana nyerang, kita harus buka lebar semua. Belum lagi nanti saya buka lebar lagi. Saya malah saya bilang jangan kemana-mana, jalannya aja. Kalau memang niat baik, bayar. Bun, berapa nilainya yang ngasih Bu? Setengah slot itu berapa Tante? Setengah slot itu setahun lebih nggak bayar. Berapa? Ya, setahun lebih, 5 juta kali setahun lebih nggak bayar. Yang 1 slot setahun kali lah itu. Jadi kalau 1 slot itu baru dia ngelebar lagi ya. Soal apa? Kenapa? 1 slot itu berarti 5 juta. Iya, yang 1 slot 10 juta setahun, yang setengah slot setahun lebih. Lebih banyak. 180 juta berarti. Grup masih dibuka karena ada 2 slot, ada 3 slot yang belum terima, haknya.
Jadi kita nggak mau tutup karena kan mereka ada hak di situ. Jadi ada belum terima dan yang belum bayar masih posisi aman, nyaman, tidak bayar, diem. Oke, yang arisan total ya terima pasti dong namanya. Mungkin katanya dia terima berapa? Yang pasti nggak full. Tanya sendiri, jangan bolak-balik ngambil uangnya. Sebelum narik sudah ngambil bolak-balik, ya. Itu aja. Tanya. Dia harusnya narik bulan 2, dari bulan 12 sudah ngambil bolak-balik. Jadi ya namanya saya temen ya, saya pribadi. Tapi saya bilang, tapi nanti kalau narik saya potong loh. Iya dong, dari mana nanti uangnya? Iya kan kak? Ya saya narik saya potong, perjanjian habis narik saya potong loh. Ya iya dong. Dia nami dikejar salah seorang, ada yang ngejar, di sini ada catnya ya. Saya dikejar ini nih mau harus bayar, tolong dong transferin. Saya transfer dia. Tapi saya hitung dong dengan arisan. Masa lupa? Kan udah terima duit. Jangan lupa dong. Masa terima duit lupa? Kan amnesia kalau giliran bayar. Harusnya awal 250 juta. Di tengah jalan masuk 260 juta. Kalau dia terimanya 250 juta harusnya. Kalau tidak dipotong-potong hutangnya. Karena bukti di alhamdulillahnya di handphone tuh ada bukti semua. Makanya kan ngaku sendiri, saya terima nggak full loh. Nah saya tanya lagi, kenapa nggak full? Coba cek rekeningnya, ada nggak masuk? Saya ngirim, kan itu gampang. Tapi berarti nggak full ini karena sebelumnya udah diminta untuk dia mau bayar sesuatu seperti ini. Yes, nggak full karena ya dia bilang nggak full ya. Kalian bilang ya, dia bilang nggak full ya. Karena sebelumnya saya sudah mentransfer dia untuk membayar utang dengan seseorang. Karena katanya, wah ini jangan sampai dia nih pansos nih, dia mau naik nih, tolong dong transfer dong, aku transfer ke dia. Ada lagi nanti bilang penting nih, waktu itu mau turun ke caleg, aku mau turun caleg nih, pinjam dulu, pinjam. Ya udah, gue potong ditarikan arisan. Kan aku bukan banker yang harus menalar. Makanya gue bilang, ya bang, silakan aja kalau mau lapor silakan, kan bukti-bukti transfer, bukti cakapan di sini. Maksud saya jangan sampai arisan nggak punya niat baik. Apa katanya jangan sampai arisan nggak mau punya niat baik, gitu loh. Kita masih kalau memang melebar-lebar nanti takutnya nggak punya niat baik loh arisan. Kan bisa aja nggak mau terima, bodo amat deh. Yang penting gua puas dia gimana. Kan bisa aja, kan kita nggak bisa nahan orang. Kalau mau nggak dia nih dicicil, ya nggak nerima. Mau nggak dicicil, mau nggak dia setelah kayak gini tiba-tiba dia bilang nggak mau gue, silakan aja tahan, mau apa? Ya kan kita nggak tahu yang di bawah, gitu loh. Saya penengahnya sebenarnya. Kalau mau nyerang, harusnya apa ya? Memikirkan sebelumnya apa yang harus saya serang ya. Karena kalau begitu keluar di infotainment, pasti kan kita juga punya bukti kan gitu. Ya silakan aja dia dengan bukti yang ada, saya juga dengan bukti yang ada. Saya nggak mungkin catatan sendirian, nomor teleponnya jelas. Pinjem ya, saya mau ini bayar ini, jelas. Nggak mungkin saya cat sendirian. Dan saya paling pantang untuk melarang cat sendiri nggak mungkin.